teman-temannya di daerahnya masing-masing untuk bergabung mengikuti seminar ini. Karena pengalaman saya hanya dengan belajar meningkatkan kompetensi di dalam mengelola usaha itulah kita akan sukses ya. Dan yang lebih penting, sering saya sampaikan, yang penting bukan yang kita ketahui, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita ketahui. Ya. Jadi setelah mendapat materi seminar, langsung action besoknya. Tidak harus 100% yang disampaikan oleh narasumber, minimal ada progresnya ya, 10%, 20%. Saya yakin Bapak Ibu, kalau ada semangat dan fokus yang tinggi, keberhasilan Bapak Ibu di dalam mengelola usaha sudah ada di depan mata ya. Dan teman-teman yang sharing di seminar ini cerita berdasarkan pengalaman ya. Selain juga di mix teori yang ada. Oleh karena itu pada hari ini Bu Betty itu Ketua DPD Forum PLKP DKI akan menyampaikan materinya tentang prakerja. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita ke batch 2 atau angkatan 2 seminar yang materinya juga nggak kalah pentingnya, eman-eman ya. Jawane eman-eman kalau Bapak Ibu nggak mengikuti berkesinambungan. Selain itu Bapak Ibu kalau nanti diminta untuk jadi narasumber di berbagai tempat, Bapak Ibu punya bahan ya, punya materi. Dan itu materi itu juga sudah diaplikasikan ya. Nah, kemarin untuk kuota Zoom itu yang iuran adalah ketua DPD. Nah, untuk 2 bulan ke depan mohon Bapak Ibu untuk kesadarannya memberikan transfer 50.000 untuk beli kuota Zoom selama 2 bulan. 9 pemateri ya. Nah, ini tidak harus misalnya ikut itu tidak harus bayar itu enggak, tapi kita harapkan teman-teman yang kelebihan ya rezekinya bisa memberikan sumbangan untuk beli Zoom ke teman-teman pusat yang mengelola ini ya, hanya 50.000 selama 2 bulan ya. Nah, ini enggak seberapa ya dibandingkan kalau Bapak Ibu ikut seminarnya Mas Justinus itu atau pelatihannya ya, minimal pelatihannya itu membayar 2,5 juta ya. Nah, juga narasumber lainnya seperti Pak Sugeng ya, ikut pelatihan kopi itu minimal ya 2 jutaan. Nah, ini sharing-sharing ilmu ini luar biasa dan bisa konsultasi. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa mengajak stafnya untuk ikut bergabung sehingga kalau pengelolanya itu bingung ya di dalam menanggapi materi seminar bisa diskusi dengan timnya ya. Itu tim saya yang ada di seminar ini juga ada 4 orang ya. Nah, sehingga mereka bisa memahami materi itu kemudian didiskusikan gitu ya untuk kemajuan. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, tim saya kebetulan sudah action ya, yang pembelajaran online itu sudah closing 3 angkatan, yaitu guru-guru SMA, guru SMK. Nah, ini uang, jadi setiap ada seminar inspirasi untuk direalisasikan jadi uang gitu ya, action gitu. Nah, wah saya belum siap, saya belum perfect, jangan berpikir perfect, nanti smart street, pandai di jalan, yang penting jalan dulu. Nah, nanti pasti ada masukan-masukan. Saya kira itu saja Mas Syahrir, Bu Betty, terima kasih sekali Bu Betty sudah menyempatkan waktu untuk sharing kepada teman-temannya. Dan sekali lagi salam sukses untuk Forum PLKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko yang telah memberikan arahannya dan membuka kegiatan kita pagi ini.
Berikutnya kita akan dengarkan materi dari Bu Betty yang akan memberikan materi tentang kartu prakerja sebagai strategi dalam memasarkan LKP. Dan juga mungkin ada solusi-solusi yang selama ini kita harapkan tentang gonjang-ganjingnya kartu prakerja ini. Dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Betty, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang menjadi atau menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi selama ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Betty. Pak Zahir itu ya, share dokumen ya. Oke, baik. Share screen. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahril. Pak Sahril ini adalah merangkap host dan moderator ya. Juga terima kasih kepada Pak Joko selaku PIC senior kita yang selalu memberikan motivasi, tidak mikir siang malam, dan Pak Joko ini betul-betul smart street ya, smart street. Jadi kata-kata yang sangat bagus kita populerkan. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Ali, Sekjen. Pada kesempatan ini kami dari Forum PLKP DKI juga sebagai bendahara umum di DPP diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman. Sebelum kita mulai, saya nyapa dulu seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, dan ada juga yang selamat siang kali ya, daerah Wita. Ya, Papua siang. Oh, ada dari Papua juga Pak Sahril hari ini? Iya, Pak Maedi dari Papua. Oh, selamat siang Pak Maedi. Di sini juga ada Pak pendiri kita nih, Pak Muslim. Nih, saya lihat satu-satu ya. Dan teman-teman DKI, selamat siang. Sukses buat kita semua. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa. Dan bagi yang sekarang WFH, selamat melakukan kegiatan di rumah. Dan itu tidak akan membatasi kita semua untuk berkiprah lebih baik lagi. Baik, teman-teman semua, mungkin di sini saya tidak memberikan materi ya. Kita nanti sharing saja, karena ini adalah memang program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang saya juga minta maaf, kemarin harusnya saya memberikan materi ini harusnya kemarin. Kebetulan pas malamnya diminta sama Kemnaker untuk ikut dalam evaluasi dan pengembangan sistem yang ada di Kemnaker, karena memang mungkin teman-teman yang sekarang ada, yang juga sebagai LPK ya, juga tahu sekarang server itu sudah 3 hari down, jadi tidak bisa beroperasi dengan baik. Jadi banyak masukan kemarin selama 1,5 jam, masukan-masukan, apa yang kita rasakan, ya alhamdulillah kemarin sudah tersampaikan dengan baik. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya diberi waktu sama Pak Joko nih untuk menyampaikan program prakerja. Program prakerja ini endingnya adalah sebagai strategi kita untuk memasarkan LKP kita. Next, Pak. Pak Moderator. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu dengan apa itu prakerja. Prakerja itu adalah program yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa kementerian sebagai leading sektornya, yaitu Kementerian Perekonomian, kemudian Kementerian Kemnaker, di situ juga ada anggotanya Kemdikbud, ada Kemdikbud juga di dalamnya, sehingga ini adalah program yang sudah dikeluarkan Perpresnya tahun 2019 yang lalu. Kemudian program ini disambut baik oleh seluruh lembaga pelatihan seluruh Indonesia, baik itu pemerintah, BUMD, BUMN, dan swasta seperti kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kita semua sudah paham apa itu Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, baik itu pekerja buruh maupun pekerja yang terputus hubungan kerja atau PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, ini definisi ini adalah dulu, inilah cerita dulu, cerita di kala tahun 2019. Jadi next nanti kita bicara lagi untuk 2020. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam penerimaan manfaat itu? Yang pertama adalah pencari kerja, kemudian pencari kerja itu yang mereka itu dampaknya kepada PHK atau mereka yang ingin meningkatkan kompetensinya, skilling, upskilling, reskilling. Misalkan seperti kita misalkan sebagai instruktur. Kita sebagai instruktur, kita ingin meningkatkan kompetensi kita juga bisa menjadi misalkan untuk membuat suatu lembaga kursus. Berarti kita namanya upskilling. Bagaimana kita meng-up skill kita supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin dan kita bisa mendirikan suatu usaha baru dengan baik. Kemudian syarat-syarat menerima tetap WNI, kemudian berusia paling rendah itu 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Ini semua kita sudah tahu, jadi untuk mahasiswa, untuk anak-anak yang S2 itu tidak boleh. Tentu yang seperti itu tidak berhak untuk mendapatkan manfaat daripada Kartu Prakerja. Kemudian apa aja yang didapatkan dalam pelatihan ini, dalam program ini? Yang pertama adalah manfaat pelatihan, kemudian manfaat insentif untuk para peserta Kartu Prakerja. Next, Pak. Oke, dalam Perpres tahun nomor 36 tahun 2020 kemarin, itu di dalamnya itu sudah diatur semua, baik itu tujuan program prakerja, penerima manfaat yang diterima, kemudian lembaga pelatihan, siapa-siapa aja yang berhak, kemudian mekanisme pendaftarannya seperti apa, penyaluran dananya seperti apa, kemudian pembentukan komite cipta lapangan kerjanya juga sudah ada. Kemudian pembentukan tim pelaksana dan manajemen pelaksana yang kita kenal sekarang itu dengan PMO juga sudah terbentuk. Kemudian hak keuangan dan fasilitas untuk manajemen pelaksana juga sudah diatur di Perpres tersebut. Kemudian pendanaan program sudah diatur. Kemudian peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat sampai ke daerah. Kemudian pengendalian dan pelaporan. Maksudnya bagaimana proses nanti pelaksanaan Kartu Prakerja itu dilaksanakan sampai nanti ending, output dan outcome-nya semua sudah diatur dalam Perpres tersebut. Kemudian dukungan kementerian, lembaga, dan pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa kementerian, tetapi dengan seiring berjalan nanti slide berikutnya kita akan lihat terjadi perubahan. Next, Pak. Nah, peraturan pelaksanaan Perpres Kartu Prakerja itu adalah disusun peraturan pelaksanaannya itu ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, satu tentang besaran bantuan biaya pelatihan, persyaratannya apa, lembaga pelatihan yang akan ikut serta itu seperti apa, dan besaran insentifnya sebanyak apa. Kemudian tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja. Selanjutnya, kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama manajemen pelaksana dengan platform digital. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian tugas, mekanisme, tata kerja, struktur, keanggotaan, dan tim pelaksana manajemen. Jadi semua sudah diatur ya. Apa-apa yang terjadi akan dilaksanakan pelaksanaan prakerja, prosesnya, dan output serta outcome-nya itu sudah diatur. Next, Pak.
Nah, ini bisnis proses yang ada dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Jadi dari tadi dari Perpres, kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan, kemudian dituangkan dalam bentuk bisnis proses seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri jenjang-jenjangnya yang akan dilewatin mulai dari peserta mendaftar, kemudian mereka itu memilih lembaga pelatihannya apa. Lembaga pelatihan yang dipilih itu punya pemerintah. Kemudian lembaga pelatihan itu kerjasama dengan platform yang sudah tersedia. Dalam hal ini ada 8 ya, Pedia, Bukalapak, kemudian Skill Academy, Sekolahmu, Fijar, kemudian Sisnaker, itu adalah oleh LKP nanti untuk bermitra. Kemudian setelah punya platform, kemudian platform itu akan dikurasi oleh PMO. Itu dari seluk-beluknya, baik dari awal pelaksanaan sampai dengan nanti learning-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian evaluasi peserta itu nanti setelah pelatihan seperti apa, sehingga nanti si peserta itu nanti akan mendapatkan suatu bukti sebagai mereka sudah mengikuti pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus, itu berupa sertifikat. Sertifikat itu nanti akan di-print, tidak lagi di-print melalui printer, kita berikan lewat email, tidak seperti itu, tapi sudah bisa diakses sendiri. Jadi sistem sendiri nanti yang memberikan sertifikat. Jadi semua sudah diatur nanti dalam LMS yang ada. Di platform mana kita nanti akan bekerja sama. Kemudian setelah kurasi sama PMO, kemudian lembaga atau pelaksana, dalam hal arti LKP ya, kita ini LKP, peserta wajib mempunyai rekening BNI. Rekening BNI itu adalah rekening wajib yang dipersyaratkan oleh PMO dalam hal ini yang menentukan peraturan semua untuk prakerja ini. Tanpa rekening BNI berarti kita dianggap tidak memenuhi salah satu dari persyaratan yang ada. Next, Pak. Nah, ini adalah mekanisme pelaksanaan Kartu Prakerja dari sisi pengguna. Jadi dari sisi pengguna berarti itu adalah dari sisi peserta ya. Si peserta itu pertama mereka harus mendaftar dulu, jadi mungkin nanti di lingkungan Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman sekalian juga yang terkena COVID, ataupun yang tidak, mungkin seluruh Indonesia sekarang terkena COVID, itu disuruh dianjurkan untuk mendaftar, kalaupun mungkin di tempat Bapak Ibu sangat sulit untuk jaringan internetnya, bisa nanti Bapak Ibu kita sebagai LKP, sebagai bukti daya kita, bukti berdaya kita di daerah, kita bantu untuk mendaftarkan program Kartu Prakerja ini untuk para peserta yang ingin ikut. Kemudian pilih pelatihan. Nanti para peserta setelah ikut mendaftar di website nanti prakerja.go.id, kemudian si peserta itu nanti memilih. Sebelum dia memilih, dia harus dinyatakan lulus dulu. Jadi nanti dalam pendaftaran itu, nanti si peserta itu nanti akan ada semacam tes online. Itu ruang lingkupnya hanya tentang psikotes saja, kemudian kemampuan saja, dan dilengkapi dengan KTP yang jelas, kemudian punya email. Nah, setelah dinyatakan lulus oleh PMO, berarti selanjutnya adalah peserta mendapat voucher dari Kartu Prakerja berupa nanti ada vouchernya nanti diberikan oleh PMO atau platform yang terkait nanti setelah kita selesai. Kemudian mengikuti pelatihan. Nah, di saat mengikuti pelatihan itu peserta tidak lagi berhubungan dengan PMO, tapi peserta sudah berhubungan dengan LKP atau LPK yang dipilih. Misalkan dalam hal ini seperti misalkan dengan lembaganya Pak Ketum, misalkan
melaksanakan kegiatan ini. Berarti yang melaksanakan adalah LPIA, kemudian peserta pelatihannya semua dari awal sampai akhir, baik itu proses, baik pun laporan, semuanya itu akan ada di situ. Nah, tanpa peserta menyelesaikan sampai selesai, berarti peserta tidak akan dicairkan uangnya. Kemudian apa aja yang didapatkan oleh peserta? Yang didapatkan oleh peserta itu adalah ini Bapak Ibu ya, ini saya sengaja juga mencantumkan ini pre-memori sebenarnya. Kalau dulu itu ini adalah untuk yang tahun 2019 kemarin. Jadi biar kita nanti di pikiran kita nanti kita akan bisa ingat ada perubahan. Ini adalah di tahun 2019. Nah, sekarang di 2020 itu ada perubahan. Di saat Perpres ini keluar dulu, itu para peserta itu dapatnya 500.000. Itu dicairkan dalam 3 bulan, jadi 1,5. Namun sekarang tahun 2020 sekarang itu berubah. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh si pengguna, si peserta, setelah dia mengikuti pembelajaran di lembaga kita, kemudian si peserta itu mereka wajib melakukan ulasan. Ulasan dalam arti gimana tentang mutu tentang pelatihan yang ada di kita. Apakah lembaga tersebut betul-betul menyiapkan pelatihan dengan baik? Apakah ada dampak si peserta itu setelah dia mengikuti pelatihan, ada kenaikan kompetensinya? Kemudian apakah nanti di saat dia melakukan pelatihan itu ada evaluasi, dan itulah yang akan dinilai. Jika seandainya itu tidak, berarti nanti tentu si peserta itu akan memberikan report yang tidak bagus. Mungkin dikasihnya bintang 1 atau bintang 2, padahal kita semua pingin ya, Bapak Ibu semua juga pingin kan, kita semuanya bintang 5, supaya berikutnya peserta kita bisa balik lagi ke kita, atau dia nanti berbicara lagi dari mulut ke mulut, supaya memilih lembaga kita yang sudah bisa melakukan kartu prakerja. Next, Pak. Nah, ini adalah mungkin buat teman-teman yang akan membantu para peserta yang tidak mendaftar sendiri. Mungkin misalkan nanti si peserta itu membuka websitenya namanya prakerja.go.id, kemudian klik daftar sekarang. Ini yang di samping kanan, ini adalah link yang akan diklik oleh si peserta. Pertama sekali mereka mendaftar sebagai kartu prakerja. Kemudian setelah daftar, cek kembali email, nanti akan ada pemberitahuan. Tapi Bapak Ibu tolong ingatkan juga ke para peserta supaya mereka mengisikan KTP itu dengan jelas dan memfoto, foto selfie yang difoto. Jadi pegang KTP, kemudian difoto, itu harus kelihatan bersih dan jelas. Nah, itu nanti karena nanti tidak akan terbaca oleh sistem. Karena banyaknya ya, tidak akan terbaca, nanti akan kabur, itu akan menentukan juga kelulusan. Jadi banyak sekarang sekitar 30.000 peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam pendaftaran dari pendaftaran pertama sampai ketiga. Karena sekarang masih berlangsung sebagai ketiga dan akan dibuka keempat. Kemudian setelah itu peserta silakan melakukan tes potensial akademik yang tadi kita bicarakan di slide sebelumnya. Itu soalnya itu ada 18 soal. Nah, itu kecepatannya juga harus terukur ya. Itu jika semua sudah selesai, jangan lupa untuk tampilkan rekening. Rekeningnya itu adalah rekening BNI. Karena nanti dana yang akan diterima oleh peserta nanti akan diberikan kepada rekening. Tidak ada lagi tagihan, tidak ada lagi laporan-laporan dari peserta. Yang ada laporan nanti adalah dari LKP dengan PMO sendiri. Next, Pak. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Tahun 2019 kemarin sudah ada peraturan, kemudian di launching tahun
bulan Februari, bulan April kalau nggak salah 20 April kemudian ternyata ada perubahan di zaman COVID ini. Nah, ini tentang kartu prakerja, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita itu berpikir kartu prakerja banyak banget. Kartu prakerja itu menjanjikan. Kartu prakerja itu banyak, ya kita tidak bisa lah ya kalau ke poinnya, intinya lah kita akan mendapatkan uang di situ. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kartu prakerja itu juga memusingkan. Jadi kadang kita yang punya prinsip rasanya antara iya dan tidak untuk mengambil program kartu prakerja. Kenapa? Karena kita adalah pelaku-pelaku pendidikan selama ini yang sudah puluhan tahun, kita sudah mengemas pendidikan pelatihan dengan baik, kita sudah melakukan semua prosedur-prosedur yang ada, baik itu legalitas, baik pun kompetensi dan kurikulum semuanya, kita sudah lakukan sampai kita ke akreditasi. Tidak sedikit perjuangan yang kita lakukan berdarah-darah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita pusing. Mungkin teman-teman semua juga ngelihat ya di di medsos, tanpa kita lihat langsung masuk sendiri ke handphone kita, banyak pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat yang tidak setuju dengan kondisi kartu prakerja ini. Jadi kita nanti silakan memilih apakah kita mau lanjut untuk ikut mengakses kartu prakerja sebagai pelaksana atau kita hanya ingin melihat-lihat saja. Nanti kita tentukan sikap kita seperti apa. Next, Pak. Nah, ini adalah kondisi sekarang Bapak Ibu. Yang tadi di slide pertama, yang siswa itu dapat 500 per bulan, selama 3 bulan mereka dapatkan uang 1.500.000. Namun dengan kondisi COVID-19 ini, terjadi perubahan yang luar biasa. 80 derajat, ibarat kata orang ya, antara siang dan malam terjadi perubahan. Yang awalnya pelatihan itu untuk lembaga berkisar antara 5 sampai 6 juta sampai 7 juta. Sekarang itu jauh terbalik sekali. Jadi yang kemarin hanya peserta dapat 1.500.000 untuk insentifnya. Lembaga pelatihan yang melaksanakan pelatihan itu mendapat uang antara 5 sampai 7 juta. Namun dengan kondisi COVID-19 ini terjadi perubahan yang drastis sekali. Yaitu sekarang si peserta itu mendapat uang 3.550.000 satu kali pelatihan. Dan mereka 1 jutanya mereka berikan kepada lembaga pelatihan yang mereka pilih, yang mereka percayain, yang menurut mereka hebat, yang akan bisa membantu mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka, itu diberikan dana 1 juta. Jadi dalam hal ini adalah kita LKP dapat dana 1 juta. Nah, dana 1 juta ini Bapak Ibu belum tentu juga peserta itu nanti akan mengambil 1 kali klik. Dia misalkan ke tempat lembaganya Pak Saril misalkan. Pak Saril tidak menjual program itu 1 juta. Pak Saril menjualnya 150 ya Pak ya. 150. Jadi berarti si peserta masih punya uang sekitar 850.000. Nah, 850.000 itu kemana sisanya? Apakah diambil oleh peserta? Tidak. Peserta tidak boleh mengambil, tapi harus cairkan lagi dengan pelatihan yang lain. Misalkan mengambil pelatihan lagi ke tempatnya Pak Eko, misalkan di Lampung, ke Dea gitu kan. Saya di tempat Pak Saril ngambilnya komputer, kemudian pingin meningkatkan kompetensinya, mengambil di bidang pariwisata, boleh. Nanti klik lembaganya Pak Eko di Lampung, LKP Dea. Jadi sehingga sampai 1 juta itu habis Bapak Ibu oleh peserta. Setelah habis 1 juta itu, barulah peserta itu dinyatakan bisa mencairkan uang yang 3.550.000 itu, yang sisanya 2.550.000 itu dengan rincian yang pertama adalah 600.000 mereka terima di bulan pertama, 600.000 di bulan kedua, 600.000 di bulan ketiga sampai bulan keempat. Jadi total mereka selama 4 bulan peserta itu dapat uang 2.400.000. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada lagi nih, enaknya gini nih peserta, enak banget nih peserta nih. Kemudian di saat selesai itu,
peserta itu akan melakukan survei tentang keberadaan daripada hasil dari materi yang tadi kita berikan di lembaga kita. Jika mereka itu memberikan survei baik, berarti lembaga kita akan baik. Namun jika survei yang diberikan mereka tidak baik, berarti lembaga kita tidak baik. Dan juga akan terlihat juga nanti peserta ini, jika mereka berhasil dan kompetensinya ada, contohnya ya, karena memang saya ikut terlibat kemarin ya, mengertilah sedikit tentang di Kemenaker. Di Kemenaker itu mereka menyediakan program perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia sudah banyak Bapak Ibu yang sudah siap untuk menerima sebagai dudinya dari para peserta yang ikut Kartu Prakerja ini. Tentu nanti pemetaannya kita bisa lihat dari daerah kita masing-masing. Nah, jadi memang semuanya terkait ya Bapak Ibu ya. Kalau peserta tidak bagus, berarti lembaga kita artinya mereka tidak akan melanjutkan lagi di kita. Dan kita pun nanti akan disurvei terus oleh PMO. Lama-lama nanti berarti kan customer kita udah hilang gitu ya. Nah, makanya nanti ada strategi-strategi yang harus kita lakukan. Kemudian setelah semua pelatihan itu selesai, barulah uang 1 juta itu habis oleh peserta, barulah si peserta itu mendapatkan insentif yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, kemudian pelatihan juga seperti itu, lembaga pelatihan juga seperti itu. Setelah peserta selesai sampai mendapatkan sertifikat, barulah nanti lembaga LKP kita nanti melakukan penagihan-penagihan kepada platform yang kita kerjakan, dan kemudian platform yang akan kerjasama dengan kita nanti akan diberikan terus melanjutkan kepada PMO. Nanti akan memberikan dananya adalah PMO. Next, Pak. Nah, ini adalah kelembagaan yang ada di PMO. Ini buat sekedar Bapak Ibu tahu saja. Di sini ada berbagai direktur ya, direktur di sini ada. Yang sekarang kita lihat teknologinya, karena kita sekarang memang lagi betul-betul masif ya teman-teman dari semua organisasi untuk melakukan peningkatan teknologi. Di sini juga ada teknologi. Bapak Ibu bisa lihat di sini satu persatu ya. Ini adalah kelembagaan yang ada di PMO. Jadi mereka juga dari semua kementerian itu membentuk suatu badan kelembagaan, untuk satu lembaga seperti ini. Susunannya ada seperti itu. Itulah susunan struktur dari kelembagaan PMO. Next, Pak. Nah, ini dia Bapak Ibu. Impres Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan. Fokusnya dikembalikan lagi, fokusnya ke COVID. Yang tadi di slide pertama tadi saya sengaja tulis juga, yang awalnya tadi program Kartu Prakerja ini adalah untuk karyawan PHK, kemudian karyawan yang meningkatkan keterampilan kompetensinya baik upskilling maupun skilling gitu kan, maupun reskilling. Namun dengan adanya tamu tidak diundang ini, semua itu berubah. Jadi berubah untuk penganggarannya itu dikondisikan sekarang ini adalah untuk percepatan penanganan corona COVID-19 itu. Dan bagaimana supaya perekonomian nasional akan terbantu dengan program prakerja ini. Kalau kemarin Perpres yang pertama kemarin itu hanya menyatakan untuk peningkatan kompetensi. Kalau sekarang tidak lagi peningkatan kompetensi saja, tetapi juga untuk menanggulangi dampak yang ada di COVID ini. Jadi itu fokusnya sudah berubah. Kemudian program yang kemarin untuk lembaga itu dari 5 sampai 6 juta, sekarang untuk lembaga itu hanya 1 juta. Itu pun kalau kita memang menjual program kita 1 juta. Kalau memang kita menjual kita 150 seperti Pak Sahrilan jual itu, ya udah berarti 150 saja yang dapatnya. Belum lagi nanti dengan pajak ya, pajak-pajaknya juga akan terbayar. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu semua,
Sekarang kita lepaskan pikiran kita kosongkan pikiran kita. Kenapa itu biarlah tugas pemerintah di sana yang memikirkan, karena memang mereka sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2020 itu. Jadi kita nggak bisa merubah kecuali petinggi-petinggi kita, DPR dan lain-lain yang sekarang memang lagi marak untuk bekerja terus-menerus berjuang supaya program kartu prakerja ini berjalan dengan baik. Tapi Presiden sudah menyampaikan kalau prakerja ini sudah 70% arahnya adalah ke bansos. Tapi mereka tidak hanya memberikan bansos cuma-cuma, tetapi tetap diberikan skill kepada para peserta yang akan mendapatkan bansos tersebut, yaitu sekarang melalui learning yang sekarang kita lagi lakukan. Next, Pak. Nah, ini nih Pak Erlangga, ini beliau sendiri sudah menyatakan, kalau kemarin itu anggaran dari awal waktu Perpres yang 36 2020 itu hanya 10 triliun. Sekarang Bapak Ibu lihat, sekarang itu berubah menjadi 20 triliun. Yang bisa duit yang bisa kita ambilin itu. Kita ambilin duitnya ada 20 triliun. Ayo bersama-sama kita mengambil. Apakah ya itu tadi ya, kembali kepada kita masing-masing lagi. Apakah kita mau ikut di sini menarik duit yang 20 triliun ini ke lembaga kita masing-masing, atau kita hanya sebagai pendamping, atau kita hanya sebagai pemerhati, karena memang hati kita memang udah di kursus, itu bisa saja. Kemudian lanjut Pak. Nah, tentang kartu prakerja, sekarang kita sudah berbicara di slide yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita lupakan yang Perpres yang kemarin, yang 2019 kemarin, yang peraturan-peraturan kemarin, kita sudah berpijak pada Impres sekarang, yang Impres yang instruksi Presiden yang terbaru ini. Jadi kartu prakerja itu diperuntukkan untuk usia minimal itu adalah 18 tahun. Kemudian tidak lagi meningkatkan kompetensi secara 100%, tetapi adalah untuk yang kena PHK atau dirumahkan yang terkena dampak langsung dari COVID. Nah, ini semua nih kita kena nih. Ini kita udah saya udah 52 hari deh di rumah. Ini saya kayaknya juga mau ngajukan nih dampak terkena COVID. Ini kena juga. Kemudian jenis pelatihan yang dapat diambil di program Kartu Prakerja itu adalah berbasis daring. Yang kemarin berbasisnya itu ada berbasis daring tapi blended. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini no blended. Semuanya 100% full daring yang ada. Full daring. Bapak Ibu ya, full daring. Jadi kita tidak perlu lagi kenapa gitu, nggak usah waste time kita, waste energi kita, nggak usah ngapain. Memang pemerintah sudah bikin seperti itu. Kecuali itu biarlah tugas-tugas daripada para petinggi kita. Nah, Bapak Ibu bisa untuk kerjasama dengan beberapa platform yang ada. Jika Bapak Ibu belum mampu dan tidak bisa dan tidak dapat untuk kerjasama dengan platform dengan kementerian terkait ya, seperti misalkan dengan tenaga kerja atau dengan kalau pemerintah cuma satu ya, yang platform yang mempunyai cuma satu yaitu Sisnaker. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy. Skill Academy ini itu adalah punyanya Ruang Guru. Kemudian mau belajar apa? Terus kemudian Haruka, Pijar Mahir, Sekolahmu dan Sisnaker. Nah, kalau kami dari LPK dan teman-teman di sini juga ada juga LKP dan LPK, mungkin juga bisa untuk bersinergi dengan Sisnaker. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kartu prakerja, lanjut Pak. Ini intro aja nih Pak. Intronya, bahagianya tuh mendapat kartu prakerja. Nih, tadi sudah disampaikan dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Kemudian untuk peserta itu menjadi 6 juta.
dengan adanya COVID-19 ini berubah terus kemudian 20 bulan April ya, bulan April kemarin tanggal 20. Terus nah LKP atau LPK yang akan terlibat, yang akan mendaftar, silakan untuk mendaftar. Tentu mempunyai persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi seperti legalitas kita lah ya. Kalau di LKP itu ada namanya NPSN, kalau di LPK itu ada namanya PIN, kemudian sudah terakreditasi dan juga sudah punya LMS atau ber-MOU dengan platform yang sudah ada. Nah, juga nanti ada punya NIB, itu wajib yang harus dimiliki. Lanjut, Pak. Nah, pendaftaran ini mappingnya, bisnis proses, alur prosesnya itu ada sebanyak 30 gelombang. Sekarang ini baru ketiga dan akan dibuka keempat. Tapi kita nggak tahu lagi nanti ya, namanya perubahan dengan COVID-19 ini berubah. Bisa jadi nanti pasca 19 gitu kan, prakerja diberhentikan, kita nggak tahu juga kan. Nah, namanya kan perubahan yang terjadi di pemerintah kita sekarang itu sama dengan perubahan yang terjadi dengan datangnya COVID ini, yang kita biasa tidak pernah di rumah, kita orang jalanan, sekarang malah orang rumahan. Jadi bisa aja terjadi, semuanya bisa terjadi. Nah, silakan masyarakat yang mau akses, Bapak Ibu bisa lihat, bantu mereka melalui www.prakerja.go.id. Kemudian usianya 18 tahun minimal. Tadi kita sudah sampaikan ya, mereka mempunyai NIK, terus mereka mempunyai email, punya KTP, kemudian mengisi formulir yang ada dan ikut ujian di www.prakerja.go.id ini kalau mereka itu sebagai peserta. Next, Pak. Nah, ini tadi sudah dilewatin ya, sudah. Nih lanjut aja, Pak. Jadi teman-teman semua, pelatihan ini dikondisikan setiap gelombang itu 200.000 peserta. 200.000 orang peserta isinya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk bermitra, dengan prakerja ini? Bapak Ibu silakan baca. Yang pertama adalah memiliki kerjasama dengan platform yang ada. Tadi yang 8 itu, Bapak Ibu silakan melirik mana yang cocok dengan Bapak Ibu, silakan kerjasama dengan itu. Dan persyaratannya tadi yang saya sampaikan tadi, persyaratannya itu Bapak Ibu penuhi semua. Kemudian menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Walaupun Bapak Ibu nanti bekerja sama dengan platform yang ada, Bapak Ibu tidak hanya melampirkan legalitas dan persyaratan yang Bapak Ibu punya, namun Bapak Ibu juga harus mempunyai materi dan kurikulum yang sudah terstruktur, diatur sedemikian rupa sehingga nanti baru disetujui oleh platform yang ada. Tentu program-programnya harus menarik dan program-programnya itu tidak lama-lama. Misalkan mereka diajarin coding gitu ya, coding itu kan lama, pusing, kepalanya sampai botak, dia nggak dapat uang. Sehingga pelajarannya nggak selesai-selesai, akhirnya mereka nggak dapat mencairkan uang. Jadi itu adalah sebagai salah satu contoh kegagalan dalam kurasi itu nanti. Kemudian lembaga pelatihan tetap, walaupun itu full learning, lembaga pelatihan tetap menyediakan tenaga pendidik. Karena nanti namanya learning itu adalah tetap ada interaksi antara si murid dengan guru. Tetap ada. Nah, nanti itu teknisnya bagaimana, itu nanti akan diatur di dalam pembelajarannya. Tapi tetap ada. Kemudian pelajaran yang kita titipkan di platform itu, tetap kita buat juga evaluasi pembelajarannya. Evaluasi pembelajaran itu seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu udah hebat-hebat semua, pasti sudah tahu. Apakah itu bentuk assignment, misalkan tentang esai gitu kan, ataukah berbentuk kuis,
atau berbentuk tugas, itu tetap juga akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi kami sampaikan di depan, Bapak Ibu yang wajib betul Bapak Ibu punya itu adalah NIB, terus NIB itu Bapak Ibu urus di OSS, itu sudah online. Kemudian Bapak Ibu wajib punya izin, dalam hal arti ini ada dua, ada NPSN atau PIN, kemudian akreditasi dan bank rekening bank BNI juga. Sama dengan peserta tadi, tetap mempunyai rekening bank BNI. Jadi, itu ya Bapak Ibu ya, sudah tergambar seperti apa nih Bapak Ibu mau lanjut nih, mau ngambil kartu prakerja, seperti apa nih yang harus dilakukan. Secara legalitas, secara administrasi, itu yang baru saya sampaikan, itu adalah slide-slide yang terdepan, itu adalah secara administrasi. Nah, ini sekarang bagaimana langkah kita selanjutnya untuk yang tadi, untuk meningkatkan kurikulum pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Inilah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu punya, dan atau Bapak Ibu kerjasama dengan platform yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy. Mereka itu sudah mempunyai ini semua. Mereka itu adalah platform, bukannya platform lagi mereka itu. Mereka itu sudah sudah unicorn raksasa yang sudah puluhan tahun, yang sudah lama. Nah, mereka di sinilah kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kalau kita mempunyai learning management sendiri, mungkin itu agak ribet juga dan kita banyak kekurangan segala macam. Di saat nanti terjadi keberlangsungan pembelajaran, servernya down, tenaganya kita nggak ada gitu kan, sehingga kita juga nilai kita juga tidak akan baik. Nah, apa itu dengan learning management system, Bapak Ibu? Saya di sini mengambil pengertiannya itu banyak sekali, Bapak Ibu. Saya memang mengambil dari Pak Prof. Indrajit, karena beliau itu adalah dosen saya. Saya suka dengan statement beliau ini. Learning management system adalah pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendek ya Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak ribuan ini apa pengertian dari LMS itu. Tapi jadi kita bisa di otak kita bisa mengingatkan ya, e-learning adalah pengelolaan proses pembelajaran yang interaksi, terintegrasi dan terpadu. Kemudian kita memanfaatkan teknologi sebagai alat yang kita gunakan. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu e-learning dan kenapa ini kita bahas, karena tanpa ini Bapak Ibu kita tidak akan bisa sukses untuk mengambil program kartu prakerja ini, karena ada evaluasi pembelajaran di dalam poin-poin yang harus kita penuhin selaku pelaksana atau LKP. Lanjut Pak. Kalau memang Bapak Ibu tidak, mungkin teman-teman semua sih rata-rata belum ya untuk ini, kita bisa dengan platform yang ada tadi. Nah, di sini sedikit saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, supaya paham. LMS itu jenis-jenis itu banyak Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama, LMS itu dirancang untuk mendukung atau melengkapi proses pembelajaran tatap muka. Jadi seperti kita misalkan mungkin untuk kursus ini belum terbiasa, kalau di perguruan tinggi itu sudah dari tahun 2007 itu sudah LMS semua Bapak Ibu, sudah jalan semua. Jadi pembelajaran itu bahkan untuk kampus-kampus yang sudah besar, mereka itu sudah bisa link dengan luar negeri. Jadi sebagian proses pembelajaran dilakukan dengan luar negeri, misalkan saya mengajar tentang e-commerce seperti itu. Jadi saya akan mensyaratkan anak murid saya itu, mahasiswa saya itu, dia harus mengakses learning management yang ada di Singapura atau di Malaysia seperti itu, atau di India gitu kan. Nah, tanpa itu berarti mereka nggak lulus mata pelajaran yang saya ajarkan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk melengkapinya ada. Tapi tatap muka tetap dilakukan. Tetap ada, tetap muka di kelas tetap ada. Nah, begitu juga dengan di kursus ini. Misalkan yang sekarang Bapak Ibu tentang apalah ya, kalau sekarang kan memang di YouTube itu sangat kaya sekali. Apa aja yang kita bikin ada. Kita tinggal ucapkan langsung keluar Google-nya langsung keluar apa yang kita minta. Jadi, tapi itu keluar doang ya. Tapi di LMS ini ada aturan-aturannya. Kemudian LMS juga dirancang untuk mendukung model pembelajaran mandiri tanpa tatap muka atau full online learning. Bapak Ibu, yang sekarang
kalau kita hubungkan dengan kartu prakerja yang sekarang kita lagi heboh-hebohnya ini, inilah yang dilakukan full online learning. Jadi itulah yang menimbulkan simpang positif negatif dari beberapa para profesor kita, masyarakat kita, atau praktisi ya. Nah, 3 unsur itu saling terkait, berpendapat berbeda-beda. Bagaimana bisa gitu kan? Mereka cuma melihat nonton video saja, mereka sudah bisa untuk dianggap belajar. Itu full online itu Bapak Ibu semua, full online. Namun sebenarnya yang di dalam itu bisa dilakukan full online learning juga, tapi seperti yang kayak sekarang Google Classroom misalkan. Terus misalkan banyak ya Google Classroom atau yang pun Zoom yang kita lakukan sekarang itu termasuk juga adalah sesuatu full online learning, tapi caranya yang berbeda-beda. Nah, nanti misalkan siswa kita mengambil pembelajaran tentang teknologi komputer. Di saat dia membuka materi tentang teknologi komputer itu ada link. Ada satu link yang dia harus lakukan tanpa melakukan online tatap muka, mereka belum dianggap 100% selesai melakukan pembelajaran kursus itu. Berarti mereka belum mendapatkan sertifikat. Nah, itu juga dianggap suatu proses evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian lembaga LMS ini di Indonesia dikembangkan di pendidikan formal, pendidikan non formal, itu adalah suatu hal yang sudah biasa, dan untuk pendidikan non formal mungkin itu masih baru, sehingga memang sekarang ini di zaman COVID ini kita memang tertatih-tatih semua, keinginan kita ada untuk ikut di kartu prakerja, namun kita mempunyai kendala dalam hal ini. Berarti solusinya adalah Bapak Ibu silakan bermitra saja dengan platform yang sudah ada. Kemudian sedikit ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu tahu tentang Learning Management System itu apa aja sih di dalamnya itu. Nah, Learning Management System itu, LMS itu berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Jadi kita misalkan punyanya Pak Sahril misalkan, karena Pak Sahril sudah melakukan LMS, saya dari Jakarta ingin ikut, saya nebeng gitu kan. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Karena LMS itu berbasis dengan kebutuhan. Karena warga DKI tidak sama dengan di Aceh gitu ya. Jadi walaupun nanti kita gunakan LMS-nya Pak Sahril, belum tentu dipraktekkan di CKI, di lembaga saya belum tentu akan sesukses Pak Sahril. Kemudian karena LMS itu tuh fokus pada karakteristik peserta didik dan lingkungan belajarnya. Jadi tergantung juga di daerah mana kita berada, belum tentu sama semua. Jadi harus kita perhatikan kenapa LMS itu gagal dan kenapa dia maju gitu kan. Jadi memang panjang, kajian itu memang panjang. Kemudian lingkungan belajar mengajarnya juga harus kita tetapkan seperti apa, instruksionalnya seperti apa, harus ditentukan juga. Kemudian berkaitan juga dengan konsep pembelajaran jarak jauhnya. Itu seperti apa aja yang kita akan lakukan, misalkan sarana-sarana apa aja yang kita lakukan, apakah seperti yang tadi dalam evaluasi tadi, sekarang kan ada Bapak Ibu. Mungkin kemarin-kemarin ya kalau untuk kursus ini masih ini dengan Google Classroom, dengan apa. Sekarang untuk kuis itu kita bisa menentukan waktunya itu 5 menit. 5 menit kita online, dia menjawab di handphonenya masing-masing, kemudian terhubung kepada materi yang kita ajarkan, itu namanya menti.com. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Jadi apa yang dijawab di peserta nanti akan terhubung ke layar kita sendiri. Jadi banyak ya, memang prinsip pengembangan LMS ini harus betul-betul kita kaji betul, kita evaluasi betul bagaimana dan seperti apa yang cocok dengan lembaga kita. Next, Pak. Waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Yeah. Nah, oke. Ini saya lihat ya pengembangannya, bagaimana kita mengembangkan ini LMS ini. Ini dilihat dari ini saya membuka mindset teman-teman aja ya bagi yang belum tahu, dan bagi yang tahu saya yakin semua sudah hebat-hebat di sini. Jadi model pengembangnya itu by utility. Utility itu yang seperti sekarang kita mempunyai Google Classroom gitu kan, YouTube apa gitu kan.
Nah, itu namanya by utility karena itu tidak berbayar dan gratis. Tapi kita lihat fungsinya apakah cukup nggak, apakah sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Tentu kita akan pertimbangkan juga. Kemudian by development. By development itu adalah kita bikin dari awal. Jadi kita rancang dulu lembaga pelatihan kita, kemudian kita bikin dari awal. Itu namanya by development. Kemudian by integration. Itu mengkombinasikan antara yang sudah ada, yang by utility dengan by development itu dikombinasikan, do integration. Kemudian lanjut Pak. Oke, ini komponen-komponennya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kenapa orang yang kayak Tokopedia, Skill Academy, Bukalapak itu mereka sukses? Karena mereka itu adalah unicorn besar Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang sudah bikin LMS, lama-lama 2 bulan, 3 bulan mati. Kenapa? Karena tidak memenuhi komponen-komponen yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa lihat ya di layarnya masing-masing sudah ada. Saya tidak sebutkan lagi untuk menghemat waktu. Nah, inilah komponen-komponen yang Bapak Ibu harus pertimbangkan. Kalau memang kita tidak mampu sekarang, ya udah kita ikut aja, gabung aja dengan platform yang sudah ada. Lanjut Pak. Oke. Ini standar pengembangannya, lanjut Pak. Lanjut aja. Nah, ini salah satu contoh portal ya. Di dalam e-learning itu akan terjadi interaksi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada videonya, ada tulisannya, ada apa gitu kan. Ini saya ambil di tempat saya kuliah. Oke, lanjut. Inilah tadi hardware apa gitu kan untuk menyimpan ini. Karena satu kalimat itu adalah data. Kalau dia 1000 kalimat, satu folder itu semua adalah data. Jadi kalau kita tidak mempunyai komponen-komponen yang lengkap, jangan kita coba-coba untuk bikin learning management system. Lanjut Pak. Nah, lanjut. Oke ya. Mungkin ini nggak ada lagi ya Pak ya. Tinggal foto-foto aja ya Pak. Ya, tinggal foto aja nampaknya. Ya. Kayaknya foto-foto aja ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pemaparan ini dari saya ya. Ini bukan materi ya, tapi ini adalah informasi yang saya ingin berbagi dengan teman-teman supaya kita tidak hanya berbicara di belakang apakah kita mau mengambil kartu prakerja ini atau tidak. Tentu semua keputusan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sedikit memberi informasi yang saya dapatkan karena memang saya cukup intent juga dengan kartu prakerja ini, dan keputusan apa yang terbaik itu juga dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Dan dilihat dari sekarang kalau untuk di Kemnaker itu, kalau di LKP kemarin saya baca di grup yang Pak Sekjen minta itu baru 2 ya, baru 2 yang kerjasama dengan kartu prakerja. Kalau dari Kemnaker sendiri baru 13, dan 13 itu sendiri pun bukannya lembaga-lembaga LPK yang kayak kita, bukan, tapi adalah anak-anak atau cucu-cucu dari unicorn yang besar-besar itu yang sudah dapat. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, itu dari saya. Mohon maaf penyampaian ini. Nanti kita buka sharing aja jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih Pak host dan Pak moderator yang merangkap sebagai host moderator. Ini Pak Sari ini luar biasa sekali ini. Dari pertama sampai akhir bila setia dengan kita. Terima kasih Pak Sari, mudah-mudahan berkah ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Betty, ini ada beberapa pertanyaan. Kita sudah mulai membuka sesi tanya jawab. Pertama saya akan bacakan satu pertanyaan dari Pak Toto Harsono nih Bu Betty. Pak Toto Harsono menanyakan, kenapa saat mendaftar mitra kartu prakerja harus ada NIB? Apa tidak cukup pakai izin operasional aja atau izin dari perizinan satu atap? Kita lembaga kursus yang bergerak mendidik anak bangsa, bukan industri komersial. Mohon penjelasannya.
Itu yang pertama, Bu Betty. Langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu? Langsung dijawab aja ya. Kalau ada Oke, silakan. berikutnya kan teman-teman nggak perlu bertanya lagi. Oke. Silakan, Bu Betty. Baik Pak Syaril. Ini Pak Hartono dari mana Pak tadi? Pak Toto Harsono. Saling. Bentar saya buka aku dulu mic-nya biar kita tahu. Ya. Kalongan. Pak Toto Harsono silakan. Pak Toto Ya Harsono, Pak. Salam kenal Pak Ya, Bu. Hartono. Salam kenal. Baik. Sering hadir Baik di grup Pak. juga. Pak Hartono sendiri sudah sering hadir di grup ya? Ya. Pak Hartono sudah mengajukan perizinan, udah proses ke arah ke kartu prakerja? Ya, Bu. Ya, jadi gini Pak, sebenarnya gini, kalau saya analisa dari semua ini saling terkait semuanya Pak. Jadi di saat waktu 2018 apa 2018 2019 pemerintah itu heboh mengeluarkan peraturan tentang OSS. Jadi mungkin Pak Hartono sendiri juga ingat ya, kita flashback kembali, kita dihebohkan dengan OSS. Saat itu kita lupa, karena kita anggap ya sudahlah, kita takut yang pertama waktu itu, takut kalau kita di OSS itu karena online single system itu, nanti semua data kita terpusat, sehingga kita takut nanti akan terbaca. Pajak-pajak kita akan terbaca, atau siapa yang belum berpajak itu kan, itu akan terbaca, kita takut. Sehingga kita abaikan itu. Padahal kalau menurut saya, setelah kita lihat sekarang, apa yang dibuat pemerintah itu mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan semua. Jadi sekarang dengan adanya kartu prakerja ini terintegrasi semua nih Pak Hartono. Terintegrasi semua. Ada 2 LKP. Ada kan di negara kita ini kan ada 2 rumpun. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja gitu kan. Sementara kan itu pelatihannya itu juga sama. Jadi memang yang tersirat di dalam adalah peraturan itu walaupun nanti izinnya ada di 2 kementerian, namun yang punya itu tentu akan mempunyai jati dirinya seperti NIK. NIK itu kan pasti satu. Jadi itu akan mengurangi data. Jadi big data itu Pak Hartono, big data itu tidak sampah. Sehingga data itu terpusat tetap diakomodir 2 lembaga, tapi endingnya itu adalah NIB. Jadi di NIB itu mungkin teman-teman yang sudah menyebut, di NIB itu nanti akan tercantum, akan keluar nanti, kalau memang kita punya 2 lembaga, dua payung gitu ya, LKP dan LPK, nanti akan tampil tuh Pak. LKP dan LPK-nya nanti akan tampil. Nah, itu kenapa itu harus diwajibkan? Karena memang sebagai pemilik, itulah nomor izin berusaha. Jadi kita sebagai pemilik itu menaungi 2 lembaga itu, dan nomor izin berusahanya itu 1. 1 itu nanti bisa untuk 10 nomor izin bisa Pak. Untuk 10 KBLI bisa. Itu. Jadi sekalian nih menurut saya ya, kemarin kita di Kemnaker juga bicara seperti itu. Awalnya Kemnaker juga tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan hanyalah akreditasi dan izin. Tapi karena sampai di PMO kita sudah berbicara antar kementerian gitu kan, jadi sepakat ya harus Pak, memang harus itu. NIB itu harus. Jadi data-data yang lain pendukung ini adalah sebagai persyaratan untuk keluar NIB. Gitu. Gitu ya Pak? Ya Bu. Jadi wajib itu Pak. Gimana Pak Toto? Sudah cukup? Cukup Pak Syaril. Oke, terima kasih Pak Toto. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Mary Juwita. Di Sisnaker kita lihat sudah ditulis mitra prakerja. Apa langkah selanjutnya selain mendaftar OSS dan membuat rekening BNI serta membuat administrasi dan materi pembelajaran secara daring? Jadi apa langkah selanjutnya Bu setelah kita menjadi mitra prakerja dalam hal ini di Sisnaker? Silakan Bu Betty. Baik, terima kasih Bu Mary ya. Bu Mary dari Bu Mary ini ya, Bu Mary DKI apa? Kita lihat. Bukan, Bu Mary ini Depok. Depok. Dari Jambi. Cirebon. Oh ya ampun, Ibu Mary cantik cerita ini.
Silakan Bu Mary, udah saya unmute. Iya, baik Bu Mary. Bu. Ingat di Bekasi ya, Bu. Jadi untuk plat merah itu ya Pak, Bu Mary, untuk plat merah di Depnaker, di Sisnaker itu tuh belum menjamin kok Bu. Jadi belum menjamin, tapi sudah termasuk di kurasi di saat sebelum impres ini keluar. Jadi untuk pelatihan yang offline dan online itu udah bisa masuk Bu. Jika nanti itu offline nanti Ibu sudah termasuk. Tapi kalau untuk yang prakerja yang full online sekarang ini itu belum menjamin. Jadi masih ada proses-proses yang harus disiapkan. Seperti mungkin Ibu sudah mengisi data-data di link-link yang ada di Sisnaker itu, Ibu lanjutkan saja mengisinya, kemudian ikutin, jangan sampai ada yang tertinggal, kemudian Ibu ikutin satu persatu ketentuan-ketentuan yang ada, nanti dengan sendiri nanti dia akan bergeser ke arah pencapaian diajukan ke PMO nanti. Tentu yang legalitas yang tadi itu wajib Ibu lengkapin. Nanti Ibu input aja semua, nanti akan bergeser sendiri. Linknya ke mana tuh Mbak? Bu? Linknya kan sudah di itu. Bu Mary belum punya link, katanya sudah ngisi di situ, belum sama sekali. Belum, masalahnya kemarin mau pas kita udah isi, ternyata lo sudah ada gitu. Sudah kayak terisi gitu. Siapa Mungkin tuh yang Bu, isi? Mungkin Bu Mary sudah pernah ngisi di Lemsarnet yang dulu mungkin ya. Iya Pak, mungkin. Nah, benar, berarti yang dulu. Ya. Berarti lanjutkan lagi. Menunggu. Lanjutkan aja lagi. Ibu udah isi semua? Sudah, Bu. Oh ya udah, berarti kalau udah mengisi, Bu lengkapin yang tadi itu, NIB, izin, segala macam lengkapin. Terus diinput lagi, berarti tinggal tunggu. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, baik. Berikutnya kita minta Pak Medi ya, Pak Medi dari Papua. Kayaknya ingin bertanya. Sudah samu tapi belum terbuka. Pak Medi. Halo Pak Medi. Ya, Pak Dwi ya, Pak Dwi dari Papua. Silakan. Siang Pak Host. Selamat siang moderator dan selamat siang Ibu narasumber. Ya, selamat siang Pak Medi. Sangat jelas Pak. Ya gitu, maklum di Papua kita jauh. Gini Bu, semua untuk kerjasamanya untuk singkat aja kita ya Pak Medi ya. Singkat. Gabung ke prakerja ini kami sudah memiliki semua ini, termasuk NIB terpaksa kita ikuti, padahal kita masuk di situ harus ada badan hukum, tapi kita bisa lolos dapat NIB. Sedangkan persyaratan yang nomor 2, 3, 4, 5 itu kita sudah terpenuhi pada saat akreditasi. Tinggal rekening bank BNI saja yang belum. Di sini yang problemnya adalah memiliki kerjasama dengan mitra platform. Teknisnya ini yang kita belum jelas. Okay. Sedangkan untuk prakerja yang ada di kelembagaan di tenaga kerja, ya kita sudah dapat PIN, kemudian kita dapat merah seperti yang tadi Ibu sebelumnya beritahukan bahwa kita sudah dapat mitra prakerja di PIN ya, di kelembagaan, di Kemenekar. Di sini yang kita terkendala dengan kerjasama dengan platform. Pertanyaannya gini, apakah semua yang berada di platform digital ini, apakah bisa lolos gitu? Ribuan orang loh, ribuan lembaga loh yang memiliki PIN dan NPSN. Kebetulan untuk NPSN ini kita tanyakan lagi nih. Ini kan di bawah Kementerian Pendidikan, itu kok enggak ada ya? Yang ada di bawah naungan Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, yaitu di kelembagaan itu. Sedangkan untuk yang di Kementerian Pendidikan, di sini kita blank, tidak jelas ini. Untuk yang mitra kerja yang kita masuk, yang ada di dalam kelembagaan di Kementerian Tenaga Kerja, memang ketua badan akreditasinya yang mendaftarkan kita. Jadi secara otomatis saya juga kaget loh, kok sudah ada, kita ada merahnya ya, ada mitra prakerja.
lembaga kita di situ. Kebetulan kalau untuk tenaga kerja kan LPK ya, LPK Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Sedangkan untuk di Kementerian Pendidikan LKP, Lembaga Kursus Pelatihan. Nah, ini dua lembaga ini. Kebetulan di LKP kayaknya kita blank, kita tidak ada informasi apapun. Sedangkan di LPK ya kita dapat, dan itu tanda merahnya. Jadi ada 2 poin itu yang kita mau tanya, maksudnya teknis untuk kerjasama dengan platform digital. Kemudian keduanya, kenapa di Kementerian Pendidikan kok kita tidak memiliki informasi yang cukup jelas. Itu, dan yang lainnya memang banyak teknis yang kita tanyakan, sebab kita ada membantu anggota kita untuk prakerja, tapi pada saat masuk sudah dapat verifikasi, pada saat masuk lebih jauh, seperti mau masukkan kartu tanda penduduk ya dengan foto, blank, dia error, dan sampai detik ini kita tidak bisa masuk sama sekali. Padahal kita sudah verifikasi email kita loh. Itu teknisnya saja, tapi nanti kita berusaha di Papua, mungkin jaringan atau jatah di Papua tidak ada begitu, atau mungkin nanti itu dari kami, tapi poin-poin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik Pak Medi. Selanjutnya silakan Ibu Betty menanggapi. Ada pertanyaan dan juga tadi ada semacam curhat dari Pak Medi dari Papua. Silakan Bu Betty. Ya, baik. Terima kasih Pak Saril. Baik Pak Medi, cukup ini ya, kompleks ya Pak ya. Jadi saya bangga juga dengan Pak Medi, dari jauh sana ya ternyata sudah plat merah. Malah di DKI ini, yang masih di DKI yang dekat gitu kan, plat merahnya masih sedikit. Pak Saril nggak tahu nih apa sudah plat merah apa belum nih? Aceh baru BLK, itu ada 15 BLK yang udah merah. Kemudian untuk LKP-nya baru LP3I dan 1 LKP di Kota Grosmoe. Jadi baru ada 2 kalau yang LKP-nya. Yang plat merah ya? Itu memang udah besar ya. Nah, jadi yang lainnya belum ada Bu, baru itu aja. Ya, nggak apa-apa Pak, jangan sedih Pak. Plat merah itu bukan menentukan langsung hijau, masih ada kuning. Jadi begini Pak Medi, terima kasih Pak Medi, saya sangat senang sekali ternyata walaupun jauh di sana, ternyata Pak Medi lebih maju dari Pak Saril nih, udah plat merah ya. Nah, kenapa pertanyaan Pak Medi tadi, kenapa di sini ini yang ditonjolkan hanya Sisnaker, Kemenaker, ada Menteri Pendidikan. Sementara LKP kita adalah dari Kemdikbud itu ya. Jadi memang begitu Pak, ada kalau Menaker itu kan memang tupoksinya itu kan memang di pelatihan ya menurut apa itu kan. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan di slide terdahulu itu ada 8 platform yang bisa Pak Medi akses. Kalau Bapak ingin untuk mencari linknya siapa-siapa, kan mereka punya email Pak. Nanti saya juga bisa share, nanti kayaknya kita punya, Bapak cari aja deh di internet. Internet itu ada nanti. Itu ada linknya. Jadi Bapak silakan bersurat kalau tidak punya akses ya ke platform yang 8 itu, kecuali Sisnaker. Kalau Sisnaker karena memang pemerintah, itu mereka sudah menyediakan, pertama kita harus mengisi kelembagaan.go.id, kemudian kita harus mengisi proklat.kemenaker.go.id, kemudian habis itu mengisi pelatihan.go.id. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, yang 7 itu memang tertutup, Pak. Jadi memang tidak dibuka akses ke siapa dihubungin, orangnya mana, itu tidak ada. Itu adalah kita pribadi aja, Pak Medi silakan hubungin. Kemudian kalau nanti teman-teman LKP yang sudah kerjasama, nanti kan juga bisa saling berikan informasi ya. Itu Pak, silakan menghubungin. Nah, kenapa tidak ada Kemdikbud? Memang Kemdikbud dalam hal ini memang tidak ikut dalam jajaran yang ikut di prakerja ini. Tapi sebagai anggota, waktu kemarin itu ikut sebagai anggota. Tapi setelah dibentuk PMO ini terbentuk, jadi Kemdikbud adalah sebagai anggota. Nah, Sisnaker kenapa aktif gitu kan? Karena Sisnaker itu termasuk di antara 8 platform yang ditunjuk. Nah, satu-satunya pemerintah yang ditunjuk adalah Sisnaker, dalam arti ini adalah Kemenaker.
Jadi kemudian Bapak silakan ya untuk menghubungi platform yang 8 itu, kecuali Sisnaker. Kemudian berlabel merah itu sebenarnya kurasinya panjang itu Pak. Beruntung banget tuh Pak Medi sudah berlabel merah itu, beruntung banget. Setidaknya Bapak itu sudah bisa untuk melakukan kegiatan jika COVID ini selesai berakhir. Yang merah itu adalah salah satu yang diprioritaskan untuk melakukan pelatihan yang nanti bersifat offline ya. Itu. Kemudian yang mendaftarkan adalah KA. Memang saat itu kita semua nih dari yang berbicara dari lembaga seperti dan KA kalau di Kemdikbud kan ini kan namanya KA, Komite Akreditasi. Jadi setiap provinsi itu mereka mendata. Mungkin Pak Syahrir kemarin terlewat kan tuh KA-nya Aceh mungkin ya, jadi tidak terdata. Nah itu memang KA itu Pak. Itu yang jalan tol, tolnya KA. Tapi kalau nggak jalan tol ya tetap bisa. Ikutin aja prosedur itu, nanti juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah kondisinya sekarang memang server yang tadi Pak Medi sampaikan memang benar Pak. Makanya dalam hal itulah makanya kemarin saya nggak ikut hadir nih. Kemarin harusnya kan materi ini kemarin gitu kan. Karena banyak permasalahan-permasalahan, kemudian ya kami diminta beberapa pertanyaan, keluhan-keluhan apa yang ada di lapangan gitu, sehingga servernya nanti akan lebih baik lagi. Ini lagi down. Pagi tadi juga masih, nggak tahu kalau nanti ya, sekarang nggak tahu nih. Kemarin itu servernya putus. Gitu Pak Medi. Itu ya Pak ya. Baik Bu Betty, ini ada beberapa pertanyaan lagi saya bacakan. Dari Pak Andri, LKP ILC Semarang. Saya mendapatkan penawaran mitra dari Ruang Guru untuk pembelajaran offline. Apakah itu dimungkinkan dalam kondisi wabah seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, ini mungkin hampir sama pertanyaannya. Dari Toto Taufik. Saya ditawarin kerjasama Top Karir, sedangkan Top Karir tidak terdaftar di platform. Gimana ya Bu? Nah, gitu. Ada dua pertanyaan, satu mengenai di kerjasama dengan Top Karir, yang satu lagi dihubungi oleh Ruang Guru secara dan mengajak pembelajaran offline. Bagaimana itu Bu Betty? Oke. Baik, sama ya, langsung saya jawab aja nih pertanyaan dari Semarang. Bapak-bapak kita dari Semarang. Untuk offline itu ada. Makanya tadi yang kami sampaikan di awal, contohnya seperti Kemenaker itu, awalnya kan mereka itu diberikan untuk offline, sekitar 500.000 ya, itu offline. Tapi karena memang COVID, itu berubah. Makanya diikutkan juga untuk pelatihan yang bersifat online. Nah, kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini tergantung ke Bapak aja nih. Bapak mau aksesnya itu jangka panjang apa jangka pendek itu ya. Kalau jangka panjang memang offline itu akan ada. Tapi untuk jangka pendek ini memang semuanya itu full online semua. Bapak silakan tanya lagi kepada Ruang Guru. Offline itu ya nanti berarti setelah selesai COVID itu akan ada. Nggak apa-apa Pak, siap-siap payung sebelum hujan ya. Nggak apa-apa juga kalau memang offline Bapak ditawarkan. Dan kalau bisa Bapak minta aja supaya ikut yang ini, diikutkan juga yang online. Kemudian yang untuk Bapak yang monitor, untuk karir itu memang mereka belum punya platform. Dan mereka itu akan gitu Pak. Jadi semacam itulah. Mereka itu akan menjadi sebagai platform. Jadi mereka mengisi yang ada. Dan pelatihan itu pun mereka, saya belum bisa menjawab tentang secara gamblang ya, tentang untuk karir ini, karena memang tidak ada di platform yang 8 itu. Tapi mereka, sepengetahuan saya, mereka itu lagi sudah bekerja sama juga dengan pemerintah, karena memang mereka sudah merupakan unicorn besar juga, punya orang-orang yang berduit juga di belakangnya itu, mereka itu akan membangun mengarah seperti Tokopedia itu. Mungkin itu ya Pak. Silakan aja Pak, kalau namanya kerjasama kan nggak apa-apa, kita kan nggak rugi kan. Nah, tapi arahkan Pak, biar bisa mengikuti yang program Kartu Prakerja, minta yang online. Gitu Pak. Oke, yang kedua tadi Bu, yang Top Karir. Sudah.
Sudah ya. Sudah dijawab. Oke, baik. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Lydia Ningsi. Apakah instruktur LKP dapat menjadi peserta atau siswa di LKP yang lain yang bisa menunjang pekerjaannya sebagai instruktur? Mungkin ini maksudnya apakah bisa menjadi peserta prakerja? Mungkin begitu ya Bu Betty ya? Iya. Nah, gimana tuh Bu Betty? Jadi saya jawab aja ya Pak ya. Kalau untuk peserta, tadi kan kita sudah sama-sama lihat di depan, persyaratannya itu umur minimal 18 tahun, kemudian terkena wabah COVID-19. Gitu kan Bu. Jadi kalau kita analogikan dengan kondisi kita yang ada sekarang, kita kena nih Bu. Ya kan? Kita kena, nggak apa-apa, ajukan aja Bu. Kan dan instruktur. Jadi gini, kartu prakerja COVID, kartu prakerja ini kan berubah fungsi sekarang untuk mengatasi perekonomian yang sekarang lagi down banget sekarang kan. Nah, anggaplah Ibu kalau instruktur kan kita tidak punya pendapatan lagi. Yang kemarin kita buka kursus, kita ngajar, kita ngapain ya. Kemarin sekarang kan kita dirumahkan. Berarti kan kita tidak mendapatkan income tambahan lagi. Saya rasa itu ya wajar-wajar aja dan sah-sah aja gitu kan. Dan saya juga halal rasanya. Kan kita memang terkena untukkan untuk yang kena PHK atau SDM yang dirumahkan atau UKM-UKM atau masyarakat yang hilang pekerjaan atau UKM-UKM yang usahanya tidak jalan. Nah, kita kan hampir termasuk nih Bu, termasuk UKM gitu ya, usaha kita nggak jalan. Silakan aja Bu, ikut aja Bu, nggak apa-apa. Yang penting lulusnya. Nanti lulus itu Ibu harus hati-hati dalam berfoto KTP selfie itu Ibu harus hati-hati dan bersih, harus bersih. Fotonya itu harus kelihatan bersih supaya terdetek itu lebih bagus. Karena nanti nick-nya itu lebih terlihat karena nanti akan disinergikan dengan dukcapil semuanya nanti. Oke, gimana Bu Lydia? Apa ada ingin ditanyakan lagi Bu Lydia? Nggak ada, kalau nggak ada, silakan Bu Lydia. Bu Lydia. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Lydia? Kalau tidak ada, boleh kita lanjut. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ratno, ya Ratno S. Link and match antara hasil MEK, LMK dengan kesempatan kerja dari para pencari kerja penerima kartu prakerja. Ini pertanyaannya apa ini? Gimana Bu Lydia? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau tanya Pak, kita yang instruktur gelap ya ini ya, tidak apa-apa. Ya, apa suaranya penting Bu? Kena karena tidak ada kerjaan ya, apakah bisa bekerja sama dengan yang di prakerja begitu Pak maksud saya, sehingga kita bisa tetap eksis bekerja walaupun kemudian kita juga bisa menjadi siswa gitu saya tanya. Terima kasih. Itu Bu Betty, bisa ditanggapi Bu Betty? Baik, Bu Lydia. Jadi gitu ya Bu ya, maksudnya mencari pekerjaan kerjasama dengan LKP yang mereka sudah ikut bergabung dengan kartu prakerja. Bisa aja Bu, bisa. Ibu silakan ya mendekatin teman-teman Ibu cari informasi mana teman-teman yang sudah ngikutin kartu prakerja, karena di situ memang ada instruktur. Nanti kan walaupun ada materi itu kan, ada materi, nanti materi itu kan dihandle oleh instruktur. Nah, Ibu silakan, nggak apa-apa, boleh kok. Saya juga begitu Bu, dan lembaga saya juga begitu, saya juga instruktur lain saya libatkan. Karena memang instruktur kan, boleh. Maksud saya yang penting lembaganya mau. Iya, semoga gitu. Iya, mau tambah sedikit. Saya kan LKP instruktur rias pengantin. Saya ingin mendalami dan berlatih lebih canggih di bidang komputer, misalkan seperti itu.
Jadi bisa toh saya menjadi instruktur dan kemudian saya juga merangkap menjadi siswa apa komputer gitu misalkan seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Lydia, kalau untuk menjadi siswa komputer itu pasti bisa. Ibu silakan daftar dengan yang tadi di awal slide tadi yang pertama. Ibu berarti sebagai peserta ya. Ibu daftar, kemudian Ibu belajar di situ, pilih yang lembaga yang kompetensinya komputer, kan banyak tuh Bu, nanti di prakerja.go.id itu Ibu pilih. Setelah Ibu pilih, kemudian Ibu lakukan tes di situ. Setelah tes nanti dinyatakan lolos oleh PMO, berarti Ibu sudah menjadi peserta di pelatihan komputer. Nah, kemudian untuk Ibu sebagai instruktur tata rias gitu, untuk pelatihan itu, bisa aja Bu, yang penting lembaga yang akan Ibu masukin, yang akan menerima Ibu sebagai instruktur itu, Ibu minta ke mereka. Dan mereka juga dapat sebagai kartu prakerja, melaksanakan kartu prakerja. Karena sekarang memang belum banyak. Kayaknya kalau kemarin itu baru 2, saya lihat di grup nasional ya, yang sudah melakukan itu. Dan apalagi Ibu di daerah gitu kan, tanya-tanya Bu, siapa yang sudah mendapatkan kartu prakerja gitu kan. Saya mendaftar dong jadi instruktur. Nah, kompetensi yang dimiliki memang yang tadi Ibu sampaikan. Jadi karena memang kita ini full online sekarang ini, jadi semua itu nanti harus menggunakan IT. Jadi Ibu, mungkin saran saya, Ibu kan sudah hebat nih ya, berbeda ya. Kalau saya di Tata Rias, saya nilai saya 0 itu Bu. Nah Ibu nilainya udah 10 di Tata Rias. Namun di komputer belum, jadi kita terbalik nih Bu. Jadi Ibu silakan dalamin dulu ilmu Ibu di komputer, Ibu berlatih dulu sebagai peserta, dari sekarang aja Bu ikut. Ini pembukaan keempat nih gelombang. Setelah Ibu punya kompetensi, skill di komputer nanti, Ibu mendaftar, Ibu cari-cari, Ibu dengar, Ibu cari informasi. Mana teman-teman kita nih yang ada, yang sudah lolos di kartu prakerja. Ibu mendaftar di situ sebagai instruktur. Nah itu baru mantap Bu kayak gitu. Gitu Bu Lydia. Oke, baik ya, kita lanjut Bu. Ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi akan kita baca karena waktu kita hampir selesai. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Epi Sabang. Ini mohon penjelasan cara mudah mendaftar KPK. Nah, biar kami juga bisa bantu daftarin di daerah kami. Ini pertanyaannya memang sederhana. Sebenarnya ini mereka sebenarnya udah bisa ini, tapi mungkin ditanyakan lagi oleh Bu Epi ini. Kemudian saya gabungkan dengan pertanyaan yang lain dari Pak Sudirwo, Kalimantan Selatan. Bagaimana dengan LPK yang belum menjadi mitra KPK di Sisnaker sampai hari ini? Jika semua persyaratan mencukupi, kemana kami harus menghubungi? Karena sampai saat ini di kota kami, Banjarbaru, belum ada satupun LPK yang menjadi mitra. Terima kasih Bu Betty. Nah itu pertanyaan dari Bu Epi dan Pak Sudirwo tadi. Bu Betty, silakan. Baik. Oke, Pak Sudirwo, Pak Bu Epi. Apa ya, kayaknya yang nggak asing nih bagi kita ya. jadi itulah Pak, kondisinya memang seperti itu. Memang kita harus aktif, kita harus aktif, sabar, dan mendengar dari semua informasi dan berbuat gitu ya. Jadi kalau kita menunggu Pak Dirwo, ya seperti itu. Sedih juga ya Pak, semua kelengkapan sudah ada. Terus data-data sudah di-input semua, tapi belum berlabel merah. Ya, jadi itu Pak, lakukan aja. Nanti bisa nanti Bapak saya kasih nanti. Kayaknya ada deh Pak itu tempat tanya jawabnya nanti ada Pak Sudirwo, nanti ini aja japri saya, nanti saya coba bantu nanti kendalanya di mana. Kita selesaikan secara adat nanti Pak. Oke. Bu Epi sama lah ya itu ya. Iya, ya Bu Epi harus diselesaikan secara adat itu karena memang itu langkah per langkahnya agak panjang. Harus pusijuk dulu lah ya. Iya Bu Epi. Terus ada dari
pelajar dilaksanakan. Platform pembelajaran bisa dilaksanakan di LPK masing-masing atau semua harus online, Bu? Nah, itu Bu Betty. Oke, baik Pak. Tadi untuk menjawab dari mana barusan nih Pak? Dari Bapak atau Ibu Fajar? Fajar Triyudi Bu Fajar. Astuti. Ya. Oke, Bu Fajar kayaknya Pak Fajar nih ya. Jadi gini Pak, Bu, mungkin Pak ya. Jadi gini, karena ini tergantung dulu tujuan kita, apa ngambil jangka panjang apa jangka pendek. Kalau jangka panjang itu bisa, karena memang ada offline dan online. Tapi kalau jangka pendek ini semua fullnya adalah semuanya berupa daring, e-learning daring semua. Jadi tidak ada yang dilakukan di tempat tanpa online. Jadi semuanya online. Apa yang harus dilakukan untuk mendapat itu? Bapak harus kerjasama dengan platform digital yang tadi saya sampaikan, Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, kemudian sekolahmu, terus apalagi itu ada 7 ya. Nanti kan ada itu nanti Bapak silakan Pak kontak. Pertama caranya gimana? Bapak silakan beremail Pak. Kadang-kadang kalau telepon kan nggak diangkat. Bapak silakan beremail ke platform digital itu. Kemudian pelaksananya bagaimana? Pelaksananya itu ada 2 pilihan kalau saya nggak salah. Ada 2 pilihan yang kita memberikan materi kita ke mereka, tapi materi yang kita berikan itu ya tentu materi yang konten-kontennya itu berbasis online semua. Gitu. Jadi bukan materi yang berbasis teks saja, kontennya tidak. Ada yang berbasis video, ada yang untuk kuis dan lain-lain atau e-book itu seperti itu. Jadi siapkan itu dulu. Kalau itu sudah siap, nanti Bapak langsung bersurat aja. Jadi mereka akan melayani kok. Tapi kalau Bapak belum menyiapkan itu, masih panjang ini ya kan, masih panjang ceritanya masih panjang. Nah kalau sudah itu udah nggak apa-apa, Bapak bersurat aja. Kami sudah siap untuk bekerja sama dengan Bapak. Berikut ini kami lampirkan, gitu kan? Kami lampirkan materi yang akan kami tayangkan di pembelajaran online. Nah, gitu Pak. Gitu. Jadi itu mungkin akan direspon ya. Tapi kalau masih kita menanyakan, ya mungkin mereka itu agak slow respon. Gitu Pak. Oke, baik Bu Betty. Satu lagi ini pertanyaan terakhir karena waktu kita hampir habis. Dari Dwi Atika Sari. Saya Sumiati dari LKP Tania Tegal. Saya mendapatkan informasi dari Disnakerin untuk pelatihan 20 orang dengan syarat harus memiliki kartu prakerja. Sedangkan mereka yang mau mendaftar mencari kartu prakerja sulit. Mohon penjelasan dari Ibu narasumber. Dari Ibu Sumiati. Oh, dari Bu Sumiati menanyakan kerjasama diminta sama Deperindak. Disnaker. Oh, Disnaker. Disnaker ya. Oh, diminta sama Disnaker. Nah, ini Bu Sumiati ini ada mendapat permintaan dari Disnaker untuk pelatihan 20 orang dengan syarat harus memiliki kartu prakerja pesertanya ini. Sedangkan mereka yang mau mendaftar mencari kartu prakerja sulitnya ini kenapa kira-kira ya? Itu peluang sekali loh Bu Niasti. Nah, mungkin ada program APBD kali ya. Jadi APBD itu mungkin program APBD dari Dinas Ibu punya program, mereka akan melakukan pelatihan untuk para peserta yang sudah mendapatkan kartu prakerja. Nah, memang kalau yang sudah mendapatkan kartu prakerja agak susah memang sekarang baru karena masih penagihan bukti-bukti otentik itu kayaknya belum. Karena ini 12 ya, ini 12 itu belum banyak. Karena penagihan itu panjang juga ceritanya, Pak. Jadi kalau kita ngambil X ya, mahasiswa X dari yang angkatan 1 dan 2. Lebih baik Ibu nyuruh aja tetangga-tetangganya untuk ikut jadi daftar jadi anggota peserta kartu prakerja.
Kemudian setelah itu Ibu kondisikan Disnaker Ibu untuk menjadi anggota yang dididik yang baru. Gitu aja, Bu. Kalau kita mau mencari yang sudah, lambat, panjang ceritanya, Bu. Karena kita nggak tahu gitu ya, ini. Bu Betty ya. Diarahkan ke iya. tempat Ibu ini ya. Diarahkan dulu untuk ikut ke prakerja yang gelombang 4 ini. Setelah dia ikut, mungkin dia ikut 6 bulan lah ya, berarti 4 bulan. Berarti baru bisa 4 bulan, karena kan mereka dapat uang itu, insentif itu kan 4 bulan kan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Nah itu. Berarti 4 bulan ke depan baru Ibu bisa, kalau Ibu mengambil yang sekarang. Yang diarahkan aja, Bu. Oke, baik. Tapi hebat juga itu Disnakernya. Bu Sumiati bagaimana? Ada yang kurang jelas? Sudah saya unmute mic-nya, silakan ditanyakan lagi kalau ada yang kurang jelas. Bu Sumiati atau Dwi Atika ini. Ada Ibu Sumiati? Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Kayaknya waktu kita udah hampir selesai. Nah, di sini memang ada satu lagi pertanyaan, Bu Betty. Mungkin ini yang terakhir ya, 1 menit aja. Apakah lembaga wajib membuat video pembelajaran untuk persyaratan prakerja? Terus apa saja keuntungan bagi hasil yang diperoleh lembaga? Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Betty tadi ya. Mungkin ada tambahan, Bu Betty. Ya, oke, dijawab ya. Jawab pendek juga ya, Pak. Wajib. Wajib. Karena kita online, namanya online berarti konten. Konten itu wajib. Wajib, Pak. Apa keuntungannya? Keuntungannya dapat duit. Keuntungannya dapat duit. Jadi kalau kita nggak untung ngapain gitu kan? Keuntungannya kita dapat duit. Karena berapa program yang Ibu jual, segitulah nanti akan dibayar. Tapi dengan platform itu mereka ada bagi hasil. Saya nggak tahu pastinya itu berapa, saya nggak tahu berapa gitu kan. Ada yang kabar-kabarnya nih, kabar-kabarnya yang 20, ada yang 30% gitu kan, untuk kabar-kabarnya. Seperti itu. Oke. Baik, Bu Betty, terima kasih Bu Betty. Mungkin berikutnya kesimpulannya, Bu Betty bisa menyampaikan kesimpulannya sebelum kita minta nanti Pak Muslim untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan Bu Betty, memberikan kesimpulan. Memberikan kesimpulan ya. Bukan Pak Moderator memberikan kesimpulan ya? Dirangkum aja sama Bu Betty. Oke, siap Pak. Oke, baik Bapak Ibu semua seluruh Indonesia, kita sudah selesai ya hari ini untuk penjelasan tentang kartu prakerja. Di sini saya simpulkan sesuai dengan judul yang diamanahkan ke saya untuk hari ini, itu kartu prakerja itu adalah strategi untuk mengembangkan lembaga pelatihan. Nah, kenapa? Yang pertama, tanpa adanya kartu prakerja, mungkin lembaga kita ingat 2019 kemarin, lembaga kita lesu ya. Jadi timbul semangat daripada pimpinan LPK untuk mengembangkan kembali lembaga, menata kembali lembaga. Kemudian pimpinan LKP kembali mengevaluasi kurikulum-kurikulum yang diterapkan dan akan diterapkan, yang selama ini kita lupakan. Dengan adanya kartu prakerja ini kita mulai nih, 2 ya. Yang ketiga, instruktur mulai ditingkatkan kompetensinya. Kenapa? Karena mereka perlu untuk menyusun materi pembelajaran. 3. Yang keempat, sudah saatnya, dan memang saya dengar dari Sabang sampai Merauke tadi, teman-teman sudah kembali mempersiapkan semua legalitas lembaga. Kalau yang kemarin kita nggak begitu peduli ya, NIB aja saya juga nggak ngurus kemarin itu, nggak saya perhatikan. Tapi dengan ada kartu prakerja ini kayaknya kita dipicu nih, kita harus menyiapkan semua. Dan yang kelima, yang sesuai juga dengan kondisi zaman sekarang 4.0, mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita harus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi. Wajib. Jadi ada 5 Pak simpulannya ya Pak Sarir ya. Itu kesimpulan dari saya hari ini.
Jadi kadang-kadang memang kartu prakerja ini membawa ini juga berkah juga nih. Kita mulai membenahi lembaga kita sekarang. Itu intinya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Betty, terima kasih banyak pada Bu Betty sebagai narasumber yang telah memberikan materi yang sangat penting bagi lembaga kursus dan pelatihan, khususnya saat sekarang ini di mana kita dituntut untuk seperti dikatakan Bu Betty tadi menguasai teknologi. Nah, supaya Bapak dan Ibu lebih menguasai teknologi, kita untuk tahap pertama ini memang sudah selesai. Angkatan 1 ini sudah selesai dan akan dilanjutkan nanti dengan angkatan 2. Itu sudah dipersiapkan materi-materinya oleh tim dari DPP, yaitu oleh Pak Joko dan kawan-kawan. Di sini ada, saya ingin bacakan sedikit tentang pelaksanaan seminar berikutnya, yaitu Senin tanggal 11 Mei 2020. Ini tentang online video COVID oleh Pak Lili. Ini adalah pembuatan video pembelajaran pada tanggal 11 nanti. Itu akan berlangsung tanggal 11. Kemudian pada tanggal 18 Mei, ini ada public speaking. Public speaking ini oleh Ibu Dr. Evita. Ya, ini beliau juga akan jadi narasumber pada seminar kita tanggal 18 nanti. Kemudian pada Minggu tanggal 1 Juni, ada dari Pak Janis, ini tentang 4 langkah cerdas lulus uji kompetensi. Nah, banyak lagi materi-materi lain yang akan diberikan oleh narasumber-narasumber kita yang sudah handal di bidangnya. Dan kami berharap Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti seminar-seminar ini, baik angkatan 1, angkatan 2 nanti. Dan jangan lupa tadi ada permintaan dari tim DPP untuk donasi ya sebesar 50.000 untuk mengaktifkan Zoom, karena Zoom kita yang udah kita gunakan sekarang ini itu berakhir tanggal 13 Mei nanti. Nah, jadi perlu kita sambung lagi sehingga aktif dan bisa kita gunakan, tidak perlu seperti yang biasa atau hanya 40 menit yang bisa kita gunakan. Tapi dengan kita membayar ke Zoom, maka ini bisa kita gunakan selama 2 bulan ke depan. Baik, berikutnya Pak Muslim, apakah bisa membantu kami untuk menutup kegiatan ini? Pak Muslim Amir dari Riau. Pak Muslim Amir. Pak Muslim. Oke, baik, kalau tidak ada Pak Muslim, waktu sudah menunjukkan jam 12, di sini sudah masuk ke Jumat. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, terima kasih pada Bu Betty sebagai narasumber pada hari ini. Dan jangan lupa, gimana Pak Muslim? Pak Muslim sudah mulai bersuara. Pak Muslim? Ya. Bisa menutup kegiatan kita, Pak Muslim? Ya, Pak Saril. Ya, silakan ditutup Pak acara kita. Mohon bantuannya untuk menutup acara ini. Oh, baiklah. Terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sudah berkenan di akhir acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh narasumber tadi bermanfaat buat kita. Dan terima kasih pada Bu Betty yang sudah berkenan memberikan materinya kepada kita. Banyak tadi ilmu-ilmu yang kita tidak tahu jadi tahu kita semua. Mulai pengurusan dari kartunya sampai kepada pelaksanaannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan menjadi pahala buat narasumber kepada kita yang sudah berkenan memberikan materinya kepada kita. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Sampai jumpa nanti di batch 2 untuk peningkatan ilmu yang lebih tinggi lagi daripada ini. Sekali lagi terima kasih. Dan buat DPP yang sudah berkenan mengadakan acara ini, juga ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai host dan moderator undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah selama batch 1 ini menjadi moderator dan host di sini. Semoga dimakan ya semuanya ya. Dan maaf Pak, sama-sama maaf. Dan Ibu semua. Dari Ya, saya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.